Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membedah sebuah paper yang berjudul Does an Islamic Label Indicate Good Corporate Governance? Paper ini ditulis oleh Raffi Hayat dan M. Kabir Hasan. Jika kita perhatikan dari judulnya, paper ini kurang lebih akan mencoba membuktikan apakah benar perusahaan Islam atau lebih tepatnya perusahaan yang sesuai dengan kriteria Islam memiliki tata kelola perusahaan yang baik atau tidak. Oke, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke slide pendahuluan. Seperti yang telah diuraikan di slide sebelumnya, paper ini kurang lebih akan membuktikan apakah benar perusahaan Islam memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut bersandar kepada asumsi atau debat. Di sini banyak debat yang terjadi bahwa perusahaan yang memiliki tingkat hutang rendah seharusnya memiliki tata kelola yang baik. Sedangkan perusahaan yang dapat masuk kriteria Islam, salah satu kriterianya adalah memiliki tingkat hutang yang rendah. Demikian sekaligus menjadi pertanyaan besar dalam penelitian ini. Apakah tata kelola itu lebih dipengaruhi oleh tingkat hutang atau leverage, atau lebih dipengaruhi oleh apakah perusahaan itu Islam atau non-Islam, kayak gitu. Jadi penelitian ini akan membandingkan hal tersebut. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke telaah pustaka. Perusahaan Islam, perusahaan yang bisa masuk ke kategori perusahaan Islam, dia secara otomatis wajib mengikuti ketentuan-ketentuan Islam pula, yaitu tidak boleh maisyir, goror, riba, dan melakukan sesuatu itu ya harus yang halal atau yang permissible oleh Islam. Oke, tapi hal tersebut itu masih memiliki toleransi sebenarnya. Masih memiliki toleransi. Derrick dan Marzban tahun 2008 setidaknya membuat kriteria bagaimana perusahaan itu bisa masuk kategori perusahaan Islam atau bisa terindeks sebagai perusahaan Islam. Yang pertama adalah perusahaan masih boleh menerima pendapatan dari unethical business. Kalau dalam paper ini unethical business bisa dilihat di sini dicontohkan misal alkohol dan pornografi. Kalau dalam konteks Indonesia mungkin karena rokok itu sudah dilarang, sudah diharamkan, maka itu masuk ke unethical business, atau dia memang secara sadar sudah tidak permissible, tidak halal. The firm must earn. Oke, jadi di sini poin pertama adalah perusahaan masih boleh menerima pendapatan dari unethical business sebesar 5%. Artinya masih ada toleransi revenue-nya dari unethical business sekitar 5%. Yang kedua adalah rasio hutang lebih rendah daripada 33%. Ini yang menjawab pertanyaan yang di awal tadi, pernyataan yang di awal tadi bahwa perusahaan Islam itu secara screening prosesnya memang sudah terscreening perusahaan yang memiliki tingkat hutang rendah, karena salah satu syaratnya dia debt rasionya itu sekitar lebih rendah dari 33%. Kemudian ada account receivable to market value. Yang terakhir ada rasio kas tidak lebih dari 33%. Yang bisa tersirat dari hal ini adalah perusahaan Islam
tidak boleh memiliki dana menganggur yang terlalu besar sehingga rasio kasnya dibatasi di angka 33%. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, jadi jika slide sebelumnya kita membahas tentang kriteria perusahaan Islam yang lebih menekankan pada rasio-rasio keuangan, slide ini akan membahas tentang good corporate governance. Paper ini tidak membangun indikator-indikator baru untuk mengukur GCG, tapi menggunakan indikator yang sudah ada, yaitu ada ISS Corporate Governance. Kemudian ada Bloomberg Governance Disclosure Score, ada Percentage of Independent Director, dan yang terakhir ada Corporate Governance Score dari Thomson Reuters. Itu indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan itu terkelola baik atau tidaknya. Indikator GCG ini yang digunakan. Oke, kita lanjut ke data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Artinya, data itu bukan merupakan data yang diambil langsung dari respondennya, melainkan data yang sudah diolah oleh pihak lain. Dalam penelitian ini untuk menentukan perusahaan Islam dan non-Islam, paper ini mengambil data dari S&P 500 dan Dow Jones Islamic Market World Index. Kalau di Indonesia itu kita punya Jakarta Islamic Index. Oke, jadi tidak perlu lagi mencari-cari mana nih yang masuk kriteria Islam dan tidak, tapi tinggal memilih saja. Yang terdapat pada list itu Dow Jones Islamic Market World Index, ya itu berarti perusahaan yang sudah sesuai dengan kriteria Islam. Kalau di Indonesia yang sudah masuk ke JI, Jakarta Islamic Index, itu berarti sudah masuk ke perusahaan Islam. Oke, yang perlu diperhatikan di sini dalam data ini adalah sebarannya. Pada panel A, di sini merupakan sebaran data, sebaran sampel yang diambil berdasarkan sektor industrinya. Di sini bisa kita lihat ada oil and gas, basic material, sampai financial dan teknologi. Sedangkan panel B, dia mencoba menyebar sampel berdasarkan risk, return, dan karakteristik, ukuran dan karakteristik perusahaan. Oke. Yang menjadi penting kenapa kok sampel ini harus disebar adalah penelitian yang baik itu dapat mencerminkan bagaimana kondisi sesungguhnya yang ada di lapangan. Kita ambil contoh di sebuah negara. Tidak mungkin hanya ada satu sektor industri maupun perusahaan dengan ukuran yang sama. Nggak mungkin tuh ada oil dan minyak dan gas. Cuma satu sektor industri itu tidak mungkin. Oke, atau yang kedua, tidak mungkin ada perusahaan ukurannya kecil semua, UMKM semua, itu juga nggak mungkin. Yang mungkin hanyalah rasio, jumlahnya saja. Mungkin ada negara yang jumlah industri oil and gasnya lebih banyak dibandingkan sektor industri lain. Tapi kalau cuma satu industri saja sepertinya tidak ada. Begitu pula dengan yang risk return dan lain sebagainya. Jadi mengapa data ini disebar adalah agar setiap sektor, untuk panel A ya, berarti setiap sektor itu memiliki keterwakilan datanya, memiliki keterwakilan sampelnya. Begitu pula dengan panel B. Oke, baik perusahaan besar, baik perusahaan kecil itu bisa tetap terwakili jika sampelnya diberi disebar secara merata seperti ini. Sekali lagi, semakin tersebar sampel yang diambil, artinya
semakin terwakili setiap sektor perusahaan, setiap ukuran perusahaan, maka penelitian itu akan semakin baik karena dia bisa mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Dia tidak hanya mengcapture satu sektor saja atau satu ukuran perusahaan saja, tapi dia bisa secara holistik menggambarkan kondisi yang ada di lapangan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi panel (OLS, Ordinary Least Square) dengan menggunakan variabel dummy. Sedikit penjelasan tentang variabel dummy. Variabel dummy biasanya digunakan dalam penelitian yang bersifat perbandingan. Biasanya menggunakan kode 1 dan 0. 1 di sini tidak berarti lebih baik dibandingkan 0, tapi hanya untuk mengelompokkan saja. Karena sifatnya perbandingan, kan ini mau membandingkan nih antara perusahaan Islam dan perusahaan non-Islam terhadap GCG-nya. Oke, sehingga itu diperlukan variabel dummy untuk mengelompokkan. Oke, kita lanjut. Penelitian ini juga menggunakan 18 variabel kontrol untuk menekan timbulnya omitted variable bias. Baik, kita akan sedikit membahas tentang apa itu variabel kontrol dan omitted variable bias. Oke, di sini bisa diperhatikan ada 18 variabel kontrol mulai dari size, firm age, kemudian presentasi wanita di director mereka, total standing, sampai di sini apa CEO, stock ownership dan lain sebagainya yang sebanyak 18 variabel kontrol ini. Jadi variabel kontrol sendiri kalau saya mendefinisikan adalah variabel yang dia sebenarnya berpengaruh terhadap variabel yang akan diteliti. Jadi variabel kontrol itu variabel yang diyakini dia memiliki pengaruh terhadap variabel yang diteliti. Dalam hal ini adalah GCG, Good Corporate Governance. Oke. Satu hal atau satu variabel itu tidak mungkin hanya dipengaruhi oleh beberapa variabel saja. Dalam kenyataannya, sebuah variabel itu dipengaruhi oleh banyak hal. Karena besaran pengaruhnya itu berbeda-beda, walaupun tetap diyakini ada ya, tapi karena besaran pengaruhnya itu berbeda-beda, maka variabel lain itu yang dianggap bukan variabel utama itu dimasukkan ke dalam satu ruang yang kita sebut variabel kontrol. Saya buat sedikit analogi sederhana. Mungkin ini memang agak sedikit membingungkan. Saya buat sedikit analogi sederhana untuk variabel kontrol. Misal ada sebuah penelitian dengan judul apakah mahasiswa yang religius mengindikasikan atau otomatis memiliki nilai yang baik. Maka variabel utama di sini adalah religiositas dan nilai baik. Kita yakin bahwa yang berpengaruh terhadap nilai itu bukan hanya religiositas, tapi banyak hal. Misal tingkat intelijensia mahasiswa itu sendiri, kemudian lingkungan mahasiswa, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan di kampus, kemudian berapa banyak organisasi yang dia ikuti,
kemudian siapa saja mata kuliah apa saja dengan dosen siapa yang dia ikuti gitu, yang dia ambil kuliahnya, kemudian eh, apakah dia fokus kuliah saja atau sambil bekerja dan lain sebagainya. Intinya sebenarnya yang berpengaruh terhadap atau yang diyakini berpengaruh terhadap nilai itu banyak sekali di sana. Dan mungkin ada lagi variabel-variabel lain yang tidak saya sebutkan dalam analogi ini. Lah, variabel-variabel yang diyakini berpengaruh ini itu kan tidak dijadikan sebagai variabel utama, walaupun kita meyakini dia memiliki pengaruh sehingga dibutuhkan satu ruang khusus untuk menampung variabel-variabel yang bukan utama ini tadi menjadi sebuah variabel yang tetap pengaruhnya itu diawasi atau dikontrol kayak gitu. Jadi hal ini penting. Kenapa penting? Karena jika variabel kontrol ini tidak dimasukkan, maka timbul omitted variable bias. Omitted variable bias itu secara sederhana adalah bias yang ditimbulkan karena kekurangan variabel yang dimasukkan ke dalam model. Jadi variabel lain tadi yang diyakini berpengaruh tadi itu tidak dimasukkan ke dalam model, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah secara statistik bisa saja itu signifikan. Oke, jika nanti model ini sudah diuji secara statistik bisa saja hasilnya signifikan. Karena apa? Karena memang pengaruhnya itu pengaruhnya dibatasi hanya pada variabel utamanya saja. Oke. Sehingga sekalipun signifikan, hasilnya itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran. Karena dia hanya signifikan secara statistik. Tidak bisa menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Sekali lagi, penelitian yang baik itu yang bisa menggambarkan atau mendekati kondisi yang sesungguhnya. Kondisi yang sesungguhnya yang berpengaruh terhadap nilai baik itu banyak hal. Mungkin puluhan variabel yang berpengaruh. Tapi jika yang dimasukkan ke dalam model hanya 2 atau 3 variabel saja, maka hasilnya pun akan bias. Tidak bisa menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Sehingga diperlukan sebuah variabel kontrol. Itu sedikit penjelasan tentang metode variable control dan omitted variable bias. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Kesimpulan dan rekomendasi. Penelitian ini menemukan bahwa secara umum perusahaan Islam memiliki GCG yang baik. Oke, namun hal tersebut bisa kita duga sejak awal karena memang dari awal screening prosesnya hanya memiliki perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat hutang atau leverage yang rendah saja yang bisa masuk, karena dari awal sudah ada kriteria itu, kriteria tingkat hutang yang rendah itu sudah dimasukkan. Tadi kita sudah ulas. Namun jika dibandingkan dengan perusahaan non-Islam yang leverage-nya sama, tidak ditemukan bukti kuat bahwa perusahaan dengan label Islam atau perusahaan Islam terindikasi memiliki tata kelola yang baik. Artinya tata kelola itu lebih disebabkan karena debt dia, karena tingkat hutang dia, leverage dia, bukan karena label Islam atau non-Islam ya. Oke, jadi bisa kita tarik kesimpulan, kita bisa memandangnya secara positif. Artinya ke depan itu bukan hanya label Islamnya saja yang ditonjolkan, tapi juga bagaimana tata kelola perusahaan tersebut itu juga harus menjadi sesuatu yang perusahaan Islam pun juga harus concern pada hal tersebut. Oke. Kemudian penelitian ini juga memberikan rekomendasi rekomendasi untuk screening prosesnya.
Yang pertama adalah untuk dapat masuk kriteria perusahaan Islam, sebaiknya tidak hanya dilihat dari aspek keuangan saja. Tadi di awal sudah kita bahas bagaimana perusahaan itu bisa masuk kriteria Islam dan non-Islam. Dan memang pada kenyataannya, faktanya, itu yang bisa masuk berdasarkan rasio-rasio keuangannya saja. Tidak menyentuh screening prosesnya, tidak menyentuh hal yang lain. Artinya ini dugaan ya, atau mungkin kemungkinan ya. Sangat mungkin perusahaan yang merusak lingkungan atau tidak memenuhi hak karyawannya dengan baik tetap dapat masuk sebagai perusahaan Islam. Oke, ini yang menjadi kritik karena sangat mungkin itu bisa masuk perusahaan-perusahaan macam itu karena sedari awal screening prosesnya hanya berdasarkan rasio-rasio keuangan saja. Namun kita juga bisa melihat ini secara positif, tidak hanya skeptis saja. Saya tidak bermaksud mempertandingkan rekomendasi paper ini dengan subjektivitas saya, tapi kita bisa melihatnya secara positif. Maksudnya seperti ini. Kita sadar bahwa saat ini perusahaan Islam atau pasar modal Islam sedang pada fase awal, pada fase perkembangannya, yang mana jika screening prosesnya, kriterianya itu sangat banyak, sangat lengkap, sangat rigid gitu, ketat gitu, maka jumlah perusahaan yang bisa masuk ke pasar modal Islam atau yang bisa masuk sebagai perusahaan Islam itu jumlahnya akan sangat sedikit. Padahal saat ini pun jumlahnya masih sedikit. Oke. Bisa kita asumsikan ya, misal yang sekarang jumlahnya sedikit saja dengan screening proses yang tidak ketat saja, sekarang jumlahnya masih sedikit. Apalagi screening prosesnya ditambah tuh kriterianya, ditambah ketat lagi, sehingga yang sedikit itu menjadi lebih sedikit. Oke. Itu masih bisa kita sadari, kita maklumi saya rasa. Sehingga kita bisa berkesimpulan, oke, mungkin untuk saat ini belum, tapi suatu saat jika pasar modal Islamnya sudah berkembang, perusahaan Islamnya sudah berkembang, hal-hal tersebut juga bisa masuk ke dalam screening proses. Oke, jadi kita sudah mendapatkan kesimpulan dan rekomendasi dari paper ini. Kesimpulan yang pertama, tidak ditemukan bukti yang kuat bahwa perusahaan Islam itu secara otomatis dia memiliki GCG yang baik. Kemudian rekomendasinya adalah beberapa kriteria juga sebaiknya dimasukkan dalam screening proses agar bahasanya, kalau bahasa Islamnya itu lebih kafah lah dalam menjalankan Islamnya, tidak hanya dari satu sisi saja yaitu rasio keuangan saja. Tapi sekali lagi kita bisa sadar bahwa hal tersebut itu mungkin tidak bisa atau belum bisa dilakukan saat ini, melainkan nanti suatu saat jika perusahaan Islamnya sudah berkembang banyak, itu bisa deh dimasukkan lagi kriteria-kriteria yang lain. Saya rasa itu yang saya dapat sampaikan dari penelitian ini. Oke, penelitian ini atau yang saya sampaikan ini sangat mungkin tidak mewakili dari pemikiran penulis paper ini. Tapi saya hanya berusaha membedah paper ini dari interpretasi saya, bukan dari interpretasi penulis. Sehingga mungkin saja apa konklusi yang saya sampaikan itu berbeda dengan konklusi yang didapatkan oleh penulis.
Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video kali ini. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.